Horas madhita hamu ali amang inang masuk mahita lah membagi jamita nadinggan bahan diskusi ta di pertanyaan borminon baik so tabigi jamita nadinggani matanyang mahita damai na sumurung sin sanhuk na roha yang mengaramuti hati-hati di pikiran mulu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dalam ibadah pertanyaan keluarga hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian diri terhadap teknologi. Teknologi itu sangat baik. Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia semakin dimudahkan hidupnya. Sekarang sudah revolusi industri 4.0. Artinya manusia dari zaman ke zaman dimudahkan hidupnya oleh teknologi. Dulu pada era teknologi 1.0, manusia memakai alat-alat manual, cangkul, transportasi sepeda, dayung, beca, bus. Itu transportasi manual, industri 1.0. Lalu meningkat zaman, manusia makin punya pemikiran supaya lebih enak hidup ini. Dengan revolusi industri 2.0, mulailah orang memakai mesin tik, mulailah orang memakai telepon sehingga berita semakin cepat. Mulailah orang memakai kereta api sehingga semakin mudahlah kehidupan. Lalu meningkatlah era revolusi industri 3.0. Manusia makin cepat, sudah bisa punya handphone, sudah bisa berkomunikasi di mana-mana. Mulailah pesawat ada, mulai televisi, di mana-mana film
film sudah bisa dinikmati. Pertanian sudah mulai menggunakan traktor, tidak cangkul lagi. Beca mulai hilang, sepeda mulai hilang, bergeser. Rumah tangga sekarang sudah punya sepeda motor. Revolusi 4.0 makin meningkat lagi. Ini era digital. Semua digitalisasi. Era informasi. Informasi itulah kita ini punya informasi. Dengan kita masukkan ke dunia internet, data kita tersebar kemana-mana. Ini era yang paling cepat. Inilah memudahkan kita untuk mengatasi kehidupan. Mengapa ada terjadi revolusi industri dari 1.0 ke 4.0? Karena manusia ingin menggunakan kemajuan teknologi mengatasi hidupnya, supaya hidupnya lebih baik, lebih sejahtera, lebih mulia. Itulah sebenarnya manfaat kemajuan teknologi. Lalu kalau dulu misalnya kita ingin mendapatkan informasi dari benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, itu lama sekali. Sekarang apa yang terjadi di sini, hitungan menit sudah sampai ke benua lainnya. Itulah era industri 4.0. Sekarang sudah mulai datang era baru, era society 5.0. Indonesia belum masuk kepada era society 5.0. Kita masih berbenah dalam revolusi industri 4.0. Tapi tidak apa-apa. Kita sedang berusaha supaya lebih mudahlah, sejahtera hidup ini. Nah, kita kembali kepada Menara Babel. Apa rupanya yang salah dalam Menara Babel? Apakah Menara Babel ini sebuah kemajuan teknologi yang hendak mengatasi pergumulan hidup orang Israel? Jawabnya ya. Menara Babel itu merupakan sebuah bangunan teknologi yang teranyar di Israel waktu itu untuk mengatasi kehidupan mereka. Mereka waktu itu tercerai-berai. Mereka waktu itu ingin menjumpai Tuhan yang transenden, yang ilahi itu. Lalu mereka memiliki kemampuan untuk membuat batu bata tergala-gala yang kuat. Lalu mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa menjumpai Tuhan. Ini mengatasi pergumulan mereka karena sulitnya mereka memahami Tuhan, menjumpai Tuhan. Lalu mereka menggunakan teknologi dari bangunan yang akan mereka dirikan supaya bisa menjumpai Tuhan. Nah, makanya kita harus melihat sebenarnya apa manfaat dari Menara Babel sebagai kemajuan teknologi pada saat itu. Lalu nanti kita akan melihat apa sebenarnya dampak negatif dari Menara Babel ini, sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan membuat mereka tercerai-berai kepada seluruh dunia. Ini menarik untuk kita renungkan. Sehingga kemajuan teknologi itu menjadi bermanfaat bagi kita. Dan juga harus ada sesuatu usaha menghindari kemajuan teknologi itu yang merusak iman kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Baik, kita akan melihat Menara Babel ini. Manfaatnya pada bangsa Israel kala itu. Sehingga mereka membangun ini untuk apa? Yang pertama, orang Israel ingin menjadikan Menara Babel sebagai gerbang Tuhan. Gerbang Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan punya pintu masuk menuju umatnya. Karena menurut mereka Tuhan itu jauh, yang di langit sana, di singgah sana, di surga sana. Lalu Tuhan ingin mereka berjumpa dengan Tuhan, atau Tuhan bisa segera datang menjumpai umatnya. Ini baik sekali sebenarnya. Ada pintu gerbang Tuhan masuk ke umat. Ini yang menarik. Sehingga mereka berencana membuat Menara Babel itu sebagai pintu gerbang kepada Tuhan. Ini sangat bagus. Kemajuan teknologi ini sangat bagus. Artinya mereka punya keinginan menyambungkan hidup mereka melalui kemajuan teknologi kepada Tuhan.
ada kesalahan di sini, pemahaman yang salah. Mengapa? Karena mereka mencoba membuat sesuatu alat di mana Tuhan mereka bisa atur. Ketika mereka buat menara Babel, maka disitulah Tuhan bisa datang kepada mereka dan mereka datang kepada Tuhan. Padahal ingat, Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu tidak bisa diatur tangan manusia. Walau kita bisa membuat pintu Tuhan, pintu gerbang Tuhan, tapi Tuhan akan datang dengan caranya sendiri, bukan dengan cara manusia. Ini yang tidak mereka pahami waktu itu. Hanya semangat membangun teknologi supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan bisa masuk dan menjumpai mereka. Rencana baik ini sangat bagus sebenarnya. Tapi kesalahan utama mereka ialah mereka menganggap Tuhan bisa diatur dengan pintu gerbang itu. Nah, kalau kita refleksikan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang manusia pun sedang mencipta kemajuan teknologinya. Tanda petik menggeser Tuhan. Padahal sebenarnya saya katakan tadi kemajuan teknologi itu haruslah kita pakai sebagai alat untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan alat teknologi itu melebihi Tuhan. Sekarang kemajuan zaman ini seolah-olah manusia sudah menganggap kemajuan teknologi itu melebihi Tuhan. Nah, lihatlah sekarang. Jika ada kesulitan dalam sesuatu yang tidak kita tahu, maka kita menggunakan Mbah Google. Padahal Tuhan kita akui Tuhan Maha Tahu. Sekarang Mbah Google Maha Tahu. Seolah-olah Mbah Google itu lebih hebat dari Tuhan. Jika itu yang terjadi, hati-hati. Bisa Google pun nanti hancur, dikacaukan Tuhan. Dulu kita mencari tempat susah sekali. Sekarang dengan adanya Google Map dimudahkan manusia ini. Tapi hati-hati, sesekali jangan menuhankan Tuhan. Karena Tuhan tahu di mana tempat di seluruh dunia ini. Artinya manusia sekarang sudah mulai tidak memerlukan Tuhan dengan kemajuan teknologi ini. Padahal saya katakan tadi, kemajuan teknologi itu harus mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya menggeser Tuhan atau mendepak Tuhan dari kehidupan kita. Atau menggusur Tuhan dengan segala kuasanya. Sekarang lihatlah, manusia tanda petik sudah mulai tidak memerlukan Tuhan. Coba lihat. Kalau kita lapar, tinggal Google GoFood. Kalau kita hendak pergi kemana-mana, wah hujan bagaimana ini? Mudah sekarang. GoCar. Pergi kemana-mana, GoRide. Atau rumah kita berantakan, waduh bagaimana caranya? Tinggal GoClean. Tubuh kita ini agak penat, sakit, GoMassage. Cuma belum ada GoPendeta. Kalau rumah tangga bermasalah, tinggal pencet aplikasi GoPendeta, lalu pendeta datang menjumpai rumah yang bermasalah. Mungkin ini perlu dipikirkan oleh gereja. Ini artinya usaha kemajuan teknologi ini menggeser Tuhan atau membuat seolah-olah Tuhan tidak punya kuasa lagi. Itu yang salah. Kemajuan teknologi seperti itulah yang salah ketika umat Israel mendirikan menara Babel, menjadikan menara Babel sebagai pintu gerbang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya, menara Babel ini merupakan ajang mencari nama. Ajang mencari nama supaya mereka terkenal, masyhur. Umat Israel terkenal di mana-mana. Memang betul bahwa pastilah setiap ciptaan kita yang kita temukan, teknologi itu ingin penemunya terkenal. Siapa yang menulis artikel, nama penulis artikelnya terkenal. Siapa yang menulis buku, misalnya penulis bukunya ingin terkenal. Itu manusia. Sudah menjadi naluri manusia untuk bisa diapresiasi, dihargai ketika menuliskan atau menemukan sesuatu. Jadi mereka ingin memperoleh populer namanya. Jadi ini yang kita lihat. Generasi menara Babel sebenarnya adalah generasi keempat dari zaman Nuh.
Pada saat itu kalau mereka mengatakan kami mau mencari nama, sebenarnya itu aneh. Kenapa? Karena pada zaman mereka itu generasi keempat setelah zaman Nuh, manusia belum banyak di dunia. Lalu kalau mereka supaya mereka mencari nama siapa? Siapa yang mau mengenal mereka? Karena pada waktu itu manusia masih sedikit, tidak ada saingan. Jadi memang di sini sebenarnya mulai timbul akar kesombongan. Nanti di belakang kita lihat. Padahal manusia tidak begitu banyak, tetapi mereka sudah ingin populer. Ini yang kurang baik. Nah, kesalahan dalam kemajuan teknologi ialah jika dalam setiap kemajuan teknologi itu, penemuan yang terjadi itu yang ditonjolkan ialah penemunya. Buku-buku yang kita tulis banyak itu yang ditonjolkan ialah penulisnya. Atau apapun yang kita temukan, kita yang mau ditonjolkan. Itu yang salah. Sebenarnya yang sejatinya ialah kemajuan teknologi itu jika ada penemuan-penemuan baru yang dimasyurkan bukan penulisnya, penemunya, tapi yang dimasyurkan ialah Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengetahuan. Dialah yang memberi kita inspirasi. Dialah yang memberi kita kemampuan baik menemukan benda, alat, menulis, dan sebagainya. Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. Itu yang kedua. Jadi mereka sebenarnya dengan memajukan teknologi itu, nama mereka dimasukkan. Yang ketiga dari Menara Babel ini ialah Menara Babel merupakan satu upaya orang Israel supaya jangan terserak. Coba kita ingat tadi, mereka masih generasi keempat dari Nuh. Berarti kan mereka masih sedikit. Sebenarnya kesatuan mereka masih tinggi. Lalu mereka supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Seolah-olah mereka sudah dipenuhi di Babel ini, lalu berserak ke seluruh bumi. Belum. Ini. Sehingga memang ya bagian yang ketiga dari kemajuan teknologi Menara Babel yang mengatakan bahwa mereka akan tidak tercerai-berai ke seluruh bumi, itu sebenarnya sebuah kesombongan. Nah, inilah yang mau kita lihat. Lalu pertanyaan kita, apakah kesalahan kemajuan teknologi dalam pendirian Babel itu, Menara Babel itu? Kita mulai menyadari bahwa sebenarnya dengan mereka dirikan Menara Babel itu, Tuhan tidaklah hendak mengatakan aku ingin disaingi oleh manusia, bukan. Atau kedaulatanku akan hilang jika mereka bisa menemuiku dengan alat teknologi ini. Aku akan tergeser dengan pembangunan Menara Babel ini, bukan. Atau kalau zaman sekarang Tuhan merasa, wah Mbah Google sudah melebihi aku, atau Google Map, atau aplikasi-aplikasi itu telah menggeser aku. Apakah Tuhan berkata begitu? Tidak. Apakah kedaulatan Tuhan akan berkurang jika semua kemajuan teknologi ini di era industri 4.0 ini akan menggeser Tuhan, menggeser kedaulatan Tuhan? Tidak. Tuhan tidak takut dengan itu. Tetapi Tuhan hendak melihat dalam pembangunan Menara Babel ini, bahaya besar ialah bibit kesombongan manusia. Kemajuan teknologi itu akan menjadi bibit kesombongan manusia. Manusia pada waktu itu belum banyak, mereka sudah mengatakan supaya nama kami masuk. Manusia belum banyak pada waktu itu karena masih generasi keempat setelah zaman Nuh. Manusia dihabiskan. Mereka sudah mengatakan supaya kami tidak tercerai-berai. Akhirnya Tuhan turun dari singgasananya mengacau balaukan. Mengapa kemajuan Menara Babel itu menjadi ancaman? Karena bukan ancaman bagi Tuhan, tapi ancaman bagi manusia. Tuhan tidak pernah terancam dengan teknologi. Tapi Tuhan melihat teknologi itu menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri. Maka Tuhan turun karena dia melihat bahwa Menara Babel itu akan menjadi sumber bom kesombongan. Manusia akan sombong. Artinya manusia tidak akan melihat lagi, mengapresiasi lagi manusia lainnya. Bahkan mereka akan cenderung menjadi orang yang menghancurkan. Di luar mereka tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Di luar mereka tidak ada yang hebat, hanya mereka yang hebat. Itu kemajuan teknologi yang menghancurkan manusia itu sendiri. Sehingga manusia
dikacau balaukan Tuhan pembangunan Menara Babel supaya apa? Supaya bibit kesombongan manusia yang mengancam manusia itu hancur. Jadi bibit kesombongan itu dikacau balaukan oleh manusia supaya apa? Hancur. Ini yang menarik dari teks ini. Jadi kesalahan teknologi tidaklah begitu banyak. Tapi kalau manfaat kemajuan teknologi tadi ada banyak sekali. Tapi kesalahan kemajuan teknologi hanyalah manusia terancam oleh bom kesombongan. Kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk melihat apa sebenarnya yang mengancam kita dari kemajuan teknologi ini. Dari renungan ini, dari pertanyaan ini apa yang hendak kita renungkan? Pertama, kita harus terus menghindari kemajuan teknologi sebagai peluang untuk merusak iman kita. Ingat, kemajuan teknologi itu jangan menjadi peluang untuk merusak iman kita. Tapi peluang kemajuan teknologi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, itu bagus. Tapi yang salah ialah jika kemajuan teknologi itu menjadi peluang merusak iman kita atau peluang menjadikan kita sombong, itu yang salah. Yang kedua, jika kemajuan teknologi itu merusak iman hidup kita dan merusak hubungan kita kepada Allah, bahkan mencerai-beraikan kita, itu juga hindarilah. Bahkan semaunya atau sejatinya kemajuan teknologi itu harus menumbuhkan iman kita, mengembangkan iman kita, bukan hendak mencerai-beraikan kita. Yang terakhir, kemajuan teknologi itu harus mampu kita kendalikan. Tema kita sekarang pengendalian teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu harus mampu kita kendalikan, bukan kemajuan teknologi itu mengendalikan kita. Salah. Handphone jangan mengendalikan kita, tapi kita mengendalikan handphone. Itu contoh kecil. Artinya kitalah Tuhan atas teknologi. Jangan terbalik. Teknologi menjadi Tuhan kita. Terakhir sekali, apakah yang jadi perenungan pertanyaan diskusi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang perlu kita diskusikan? Pertama, kemajuan teknologi apakah yang saat ini mengendalikan hidup kita? Kemajuan teknologi apakah saat ini yang mengendalikan hidup kita, hidup keluarga kita, hidup anak kita, hidup masyarakat kita? Kemajuan teknologi apakah? Yang kedua, apakah usaha dan trik kita untuk mengatasi, mengendalikan kemajuan teknologi itu? Apa usaha kita? Kalau saya sekarang sudah dikendalikan oleh gadget misalnya, apa usahaku supaya saya tidak dikendalikan oleh itu? Ini pertanyaan untuk diskusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita memahami firman-Nya. Ingat, kemajuan teknologi hendak kita kuasai, kita kendalikan, bukan mengendalikan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dengan firman ini, kami belajar bahwa kemajuan teknologi itu menolong manusia untuk semakin maju. Tapi kami harus diingatkan bahwa manusialah akan menjadi pengendali atas teknologi. Tuan dari teknologi, bukan menjadi budak teknologi. Terima kasih Bapa. Mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Horas Madita Sudena.